Ini adalah episode yang kedua dari program pembelajaran Alkitab secara eksposisi. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai pendahuluan dari surat kepada jemaat di Filipi, dan juga kita telah melihat di sana bagaimana Paulus memberikan salamnya yang khas, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada episode kali ini, kita akan melihat bagaimana Paulus menaikkan ucapan syukur dan doa atas jemaat di Filipi. Di ayat yang ketiga dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, "Setiap kali saya teringat kepada kalian." Artinya setiap kali ada pembicaraan tentang orang-orang di Filipi, membuat Paulus mengucap syukur. Mengapa? Sebab di ayat yang kelima dikatakan, "Karena persekutuanmu dalam berita Injil." Artinya bahwa karena persekutuan mereka dalam berita Injil itu tetap bertahan dari saat pertama Paulus memberitakan Injil kepada mereka hingga saat waktu ia menulis surat ini. Paulus tidak hanya berhenti pada mengucap syukur saja, namun di ayat yang keempat dikatakan, "Dan aku setiap kali berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Apa yang menjadi penerapan bagi kita? Bahwa kita perlu untuk mendoakan persekutuan-persekutuan doa, ibadah, gereja, yang dimana firman Tuhan disampaikan. Mendoakan berarti kita juga mendukung mereka di dalam pelayanan, dan artinya bahwa kita peduli kepada mereka. Doakanlah saudara seiman kita, saudara sepelayanan kita, dengan mengucap syukur atas apa yang Allah kerjakan dalam pelayanan mereka. Di ayat yang ke-6 dikatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa segala pelayanan dan perbuatan baik yang mereka lakukan adalah sebenarnya Allah yang memulai pekerjaan yang baik itu. Dan karena Allah yang mengerjakannya, maka Ia pasti akan menyelesaikannya. Segala hal baik yang kita buat sebenarnya dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus yang Ia karuniakan kepada kita. Kita tidak mampu melakukan semua hal baik tanpa pertolongan dan tuntunan dari Roh Kudus. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, "Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil." Ucapan syukur, sukacita dan semangat untuk mendoakan dari Paulus kepada jemaat di Filipi ini merupakan hal yang benar, sebab mereka tetap berdiri teguh bersama-sama dengan Paulus dalam penderitaannya untuk Injil. Dan mereka pun turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang sama yang Paulus terima, yaitu panggilan pelayanan untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Paulus juga adalah orang yang mampu secara intelektual, namun ia pun adalah orang yang mampu mengasihi dengan penuh kasih yang lemah lembut, dan bahkan ia berani menjadikan Allah sebagai saksinya. Ayat yang ke-8, dia katakan, "Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Di sini kita melihat ketulusan Paulus dalam mengasihi jemaat yang dibangunnya.